Oke, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada saat ini, yaitu lanjutan dari materi sebelum-sebelumnya yang sudah kita bahas beberapa hari yang lalu, yaitu gerak, ya. Jadi kita sudah bahas kelajuan, apa itu juga kecepatan, ya. Rumusnya apa? Minggu yang lalu kita sudah bahas, ya. Jadi sekarang kita ingin fokus dengan pembahasan contoh soal, ya, karena rumus-rumus sudah kita bahas eh, pada beberapa hari yang lalu, yaitu untuk kelajuan V sama dengan S per T, kemudian untuk kecepatan yaitu V sama dengan delta S per delta T, ya, ataupun delta R per delta T. Oke, kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, sebuah mobil bergerak dari rumah menuju taman kota yang jarak dari rumah ke taman kota sepanjang 150 km dan waktu tempuhnya ditempuh dalam waktu 3 jam. Yang ditanya adalah, berapakah kecepatan sebuah mobil tersebut? Ya, jadi di sini kita lihat, jika kita sudah membahas soal yang namanya membahas soal, ya, kalau kita lihat yang diketahui apa dan satuannya juga apa, ya. Kalau di sini satuannya adalah kilometer, itu adalah satuan dari panjang. Kilometer itu adalah satuan lain. Kalau di 7 besaran pokok, ya, panjang, satuannya itu adalah meter, yang artinya satuan internasional. Sementara di sini waktu juga diketahui di sini 3 jam, ya, satuannya jam. Yang biasanya dalam satuan SI pada besaran pokok, waktu itu satuannya adalah sekon. Berarti kalau di sini dua-duanya adalah satuan lain, berarti kilometer nggak perlu diubah ke meter dan jam juga tidak perlu diubah ke sekon. Oke, yang namanya kita mengerjakan soal, sebelum kita membahas berapa hasilnya, yang pertama kita kerjakan adalah kita teliti dulu, kita amati apa yang diketahui di soal. Ya, apa yang diketahui di soal. Kalau kita amati, yang diketahui di soal yang pertama adalah jarak. Jaraknya dari rumah ke taman kota sama dengan 150 km. Kemudian, apalagi yang diketahui di soal, yaitu yang kedua yang diketahui adalah waktu. Ya, waktu yang digunakan untuk menempuh jarak dari rumah ke taman kota itu adalah 3 jam. Berarti yang diketahui T sama dengan 3 jam. Apa yang ditanya? Berapakah kecepatannya? Berarti kecepatan, bukan kelajuan, ya. Kecepatan. Berarti V. V sama dengan titik-titik. Penyelesaian, ya. Rumus untuk kecepatan yaitu V sama dengan S dibagi T. Yang artinya kecepatan itu berbanding lurus dengan jarak yang ditempuh dan berbanding terbalik dengan waktu, yaitu V sama dengan S per T. Maka masukkan angkanya. Kalau sudah kita buat diketahui dan dibuat ditanya, masukkan angkanya langsung ke rumus. V sama dengan S per T. Angka dari S itu sama dengan 150. Maka masukkan untuk nilai S itu sama dengan 150 km. Kemudian masukkan lagi nilai T-nya. Nilai T sama dengan 3 jam. Maka hitung, bagikan. 150 km dibagi 3 jam, maka kecepatan yang ditempuh oleh mobil tersebut adalah 50 km per jam. Oke, sampai di sini saya harap anak-anak kami sudah bisa paham, ya, bagaimana untuk penyelesaian soal yang seperti ini. Di sini sudah jelas, sangat-sangat jelas saya jelaskan. Kemudian kita masuk ke
Contoh soal yang kedua. Andi pergi ke rumah neneknya yang berjarak 400 meter dari rumahnya dengan sepeda. Jika waktu yang diperlukan Andi adalah 3 menit, berapakah kecepatan dalam meter per sekon? Ini artinya dalam meter per sekon ini artinya satuannya, ya. Oke, tadi saya sudah sebutkan, kita lihat dulu yang diketahui. Kalau salah satunya adalah satuannya internasional dan satu lagi adalah satuan lain, maka yang satuan lain ini harus kita ubah menjadi satuan internasional. Ya, satuan internasional dalam 7 besaran pokok, ya. Waktu itu satuannya adalah sekon, sementara di sini yang diketahui adalah menit. Udah? Oke, berarti dari soal ini kita tulis dulu untuk yang diketahui dan ditanya. Tadi sudah jelas di soal di sini, Andi pergi ke rumah neneknya yang berjarak 400 meter dari rumahnya dengan sepeda. Berarti jarak dari rumahnya ke rumah neneknya itu adalah 400 meter. Berarti diketahui S sama dengan 400 meter. Kemudian, jika waktu yang diperlukan, berarti kalau udah menyangkut waktu, berarti itu adalah T. T sama dengan 3 menit. Di sini masih menit. Sementara ini yang di atas, jarak ini adalah satuan internasional, meter. Berarti untuk T-nya juga harus kita ubah menjadi satuan internasional. Di sini menit, 3 menit. 1 menit itu sama dengan 60 sekon. Berarti 3 menit, 3 dikali 60 sekon. Sama dengan 180 sekon. Kemudian, apa yang ditanya? Berapakah kecepatan dalam satuan meter per sekon? Oke, kita lihat yang sudah kita selesaikan tadi. Di sini satuannya meter, di sini sekon. Berarti sudah pas. Tinggal kita masukkan ke rumus. Di mana rumus kecepatan itu V sama dengan S dibagi T. T itu adalah waktu, S itu adalah jarak atau perpindahan, ya, lebih tepatnya perpindahan. Oke, masukkan V sama dengan nilai S tadi di situ 400 meter, berarti masukkan S sama dengan 400. Kemudian nilai T-nya itu 3 menit diubah ke sekon, berarti 180 sekon. Masukkan nilai T-nya itu 180 sekon. Maka hasilnya berapa kecepatannya, kecepatan yang dialami oleh si Andi tersebut, V sama dengan 400 meter dibagi 180 sekon sama dengan 400 bagi 180 sama dengan 2,22222 sampai panjang, sampai capek, ya. Berarti yang artinya kalau kita masuk ke pembulatan, nilainya sama dengan 2,22 meter per sekon karena kita mengambil 2 di belakang koma. Makanya 2,22 meter per sekon. Oke, sampai di sini dulu penjelasan yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Semoga anak-anak kami bisa mengerti dan paham dari apa yang saya jelaskan tadi. Semoga kamu bisa merasa paham dan mengerti untuk membahas soal-soal apabila nanti dijumpai soal-soal seperti ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.